3 hari setelah konferensi aliansi berakhir, Chen Ping sedang memulihkan diri di dalam kuil Dewa Perlawanan ketika Ming Li tiba dengan tergesa-gesa bersama Yu Wuji. Tuan Chen, ekspresi Yu Wuji tampak serius sambil memegang kotak giok di tangannya. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Chen Ping membuka matanya dan pandangannya tertuju pada kotak giok itu. Kotak giok itu berwarna putih bersih, dengan rune penyegel halus terukir di permukaannya, samar-samar memancarkan aura yang familiar. Apa ini? Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Yu Wuji meletakkan kotak giok itu di atas meja dan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kristal jiwa. Kristal jiwa. Kilatan dingin muncul di mata Chen Ping. Sepertinya dia sudah menebak sesuatu. Dia telah melihat kristal jiwa yang dibuat oleh para dewa dari jiwa makhluk hidup lebih dari sekali. Di balik setiap kristal jiwa terdapat jiwa yang disiksa hingga mati. Ini adalah kristal jiwa dari pasangan yang Anda cari. Yu Wuji mengangguk, lalu melanjutkan, hanya saja, kedua kristal jiwa ini agak istimewa, kristal-kristal ini telah disegel sebelumnya, dan bahkan aku pun tidak bisa membukanya. Berikan padaku. Chen Ping mengambil kotak giok itu. Meskipun Yu Wuji mengikuti perintah dan menyuruh anak buahnya membunuh Musa dan istrinya, lalu memurnikan jiwa mereka menjadi kristal jiwa, namun, Yang Mulia Agung dari ras ilahi telah memasang segel, sehingga Yu Wuji tidak dapat membukanya. Chen Ping dengan lembut menekan telapak tangannya pada kotak giok itu, yang memancarkan cahaya putih samar, dan rune mulai berkedip-kedip. Bagi Chen Ping, yang mahir dalam formasi rune, segel ini seperti selembar kertas tipis, yang dapat dengan mudah ditembus hanya dengan satu tusukan. Setelah segelnya dilepas, Chen Ping membuka kotak giok itu. Di dalam kotak itu terdapat 2 kristal bening seukuran kepalan tangan. Berbeda dengan kristal jiwa abu-abu pada umumnya, kedua kristal ini memiliki warna keemasan yang samar. Dia merasakan aura yang sangat familiar terpancar dari kedua kristal jiwa inil, Yang Mulia Agung, kau pantas mati. Chen Ping menggertakkan giginya, niat membunuhnya hampir mengeras. Baik Ming Li maupun Yu Wuji terpaksa mundur beberapa langkah karena aura mematikan itu, hati mereka dipenuhi kengerian. Setelah terdiam cukup lama, Chen Ping nyaris tak mampu menahan niat membunuh di dalam hatinya dan bertanya dengan suara berat, Tuan Yu, apakah ada cara untuk menyelamatkan kristal jiwa? Yu Wuji merenung, begitu kristal jiwa dimumikan, jiwa makhluk hidup akan terperangkap secara permanen, dan secara teori, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tapi apa? RSN official. Namun, jika seseorang dapat memisahkan gumpalan sisa jiwa itu menggunakan metode rahasia khusus tak lama setelah kristal jiwa dimurnikan, sebelum jiwa benar-benar lenyap, mungkin masih ada kemungkinan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Yu Wuji berkata, namun, teknik rahasia semacam ini sangat langka. Sejauh yang saya tahu, hanya beberapa ahli terkemuka dari klan dewa yang menguasainya. Harapan menyala di mata Chen Ping, anggota ras ilahi yang kuat. Yang mana, setidaknya berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi atas, dan harus mengkhususkan diri dalam jalur jiwa. Yu Wuji berkata, di surga ke-13, kurasa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi persyaratan ini. Kecuali, dia menatap Chen Ping, kecuali jika kau pergi ke surga ke-14. Surga ke-14, gumam Chen Ping pada dirinya sendiri. Ming Li melangkah maju, Tuan Chen, saya bersedia menemani Anda ke surga ke-14. Klan hantu secara alami peka terhadap jiwa, jadi mungkin mereka dapat membantu. Chen Ping menatap kristal jiwa di tangannya, lalu menatap Ming Li, dan akhirnya mengangguk, baiklah. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Dia menyimpan kristal jiwa itu, dengan kilatan tekad di matanya. Pertama, hancurkan sepenuhnya fondasi klan dewa di surga ke-13 untuk mencegah mereka bangkit kembali. Kedua, temukan cara untuk menyelaraskan garis keturunan naga emas dengan kekuatan kekacauan untuk meningkatkan kekuatan kita. Ketiga, persiapkan perjalanan ke surga ke-14. Selama sebulan berikutnya, Chen Ping hampir tidak beristirahat, pertama kali memimpin pasukan aliansi untuk menyapu bersih kekuatan ilahi yang tersisa di berbagai bagian 13 surga. Para kultivator ilahi yang dulunya tinggi dan perkasa kini seperti anjing liar, ada yang menyerah, ada yang dibunuh, atau melarikan diri ke tempat terpencil. Hanya dalam 20 hari, semua benteng para dewa di 13 langit telah tercabut. Namun itu saja tidak cukup.
Chen Ping tahu bahwa selama jalan menuju surga masih ada, para dewa dari surga ke-14 dapat turun kembali kapan saja. Jalan menuju surga dirancang oleh para dewa, ini adalah jalur khusus yang menghubungkan surga ke-13 dan ke-14, terletak di area terlarang di bagian terdalam wilayah tengah. Selama ribuan tahun, para dewa telah menggunakan lorong ini untuk terus-menerus menjarah sumber daya, mengekstrak energi spiritual, dan memindahkan kristal jiwa dari 13 surga. Pada hari ini, Chen Ping, Ming Li, Yu Wuji, Han Yuan Zhenren, dan anggota-anggota berpangkat tinggi lainnya dari aliansi berkumpul di pintu masuk Jalan Tongtian. Itu adalah puncak gunung yang menjulang tinggi, ribuan kaki tingginya, yang telah terbelah menjadi dua, dengan permukaan yang halus seperti cermin. Pada penampang melintangnya, terukir sebuah susunan teleportasi raksasa dengan diameter 100 zang, dengan pola susunan yang kompleks dan misterius, memancarkan fluktuasi spasial yang membuat hati orang-orang bergetar. Inilah jalan menuju surga, Yu Wuji berkata dengan suara berat, konon, formasi ini dibangun oleh dewa kuno, menghubungkan dua alam dan sangat kokoh. Selama ribuan tahun, banyak orang telah mencoba menghancurkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Chen Ping menatap formasi besar itu, matanya berkilauan dengan cahaya abu-abu. Di bawah pengamatan mata kekacauan, struktur formasi besar itu terlihat dengan jelas. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya, seperti rantai, menghubungkan seluruh puncak gunung ke urat bumi, membentuk susunan magis alami. Untuk menghancurkannya, semua koneksi rune harus diputus secara bersamaan, jika tidak, susunan tersebut akan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Memang ini rumit, Chen Ping mengangguk, namun, bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Dia memandang kerumunan dan berkata, aku butuh bantuan kalian. Saat aku bergerak, serang ke-72 titik formasi itu dengan sekuat tenaga untuk mencegahnya memperbaiki diri. Mengertil, jawab semua orang serempak. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, melompat ke udara, dan melayang di atas formasi besar tersebut. Dia membentuk segel tangan, dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya serta garis keturunan naga emas beredar secara bersamaan. Kali ini, alih-alih membiarkan kedua kekuatan itu berbenturan, dia mencoba untuk menggabungkannya. Setelah sebulan merenung, dia mulai memahami hal-hal mendasar. Garis keturunan naga emas sangat bersifat yang dan kuat, dan kekuatan kacau baliknya meliputi segala sesuatu. Jika energi dunia bawah dapat digunakan sebagai medium, mungkin keduanya benar-benar dapat hidup berdampingan. Meskipun saat ini tidak ada aura gaib, dia berhasil mensimulasikan sedikit niat gaib dengan menggunakan metode yang terdapat dalam penjelasan sejati tentang alam gaib. Ketika yin dan yang berada dalam harmoni, kekacauan kembali ke asalnya, Chen Ping mengeluarkan teriakan pelan, dan auranya tiba-tiba berubah. Separuh bagian kiri tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang menyala-nyala. Separuh bagian kanan tubuhnya diselimuti kabut abu-abu, seperti awal mula kekacauan. Di antara dada dan perutnya, aura hitam samar mengalir, menghubungkan warna emas dan abu-abu. Cahaya tiga warna itu berkumpul di tangannya dan perlahan-lahan mengembun menjadi pedang panjang tiga warna. Pedang itu panjangnya 3 kaki, dengan warna emas di sebelah kiri dan abu-abu di sebelah kanan, serta garis hitam yang membentang di tengahnya. Ketika pedang itu selesai dibuat, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan berkumpul, dan seluruh gunung bergetar. Ini, Yu Wuji dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu aneh dan dahsyat. Aura yang terpancar dari pedang itu tak kalah dahsyatnya dengan aura dewa abadi tingkat 9. Chen Ping berdiri dengan pedang di tangan, merasakan keseimbangan halus dari 3 kekuatan di dalam tubuhnya. Meskipun hanya keseimbangan sementara, itu sudah cukup memotong. Dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menebas formasi besar di bawahnya. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tidak ada kekuatan yang menghancurkan dunia. Hanya seberkas cahaya pedang 3 warna yang mendarat tanpa suara di formasi besar itu. Kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Rune-rune emas itu meleleh dengan cepat, seperti es dan salju yang bertemu api. Rantai yang menghubungkan urat-urat bumi putus sedikit demi sedikit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar dari pusat seluruh formasi. Sekarang, serang node itu, teriak Chen Ping.
Yu Wuji dan yang lainnya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan melancarkan serangan ke 72 simpul formasi besar tersebut. Ledakan. 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 Ledakan bergema satu demi satu, dan retakan di formasi besar itu semakin banyak hingga akhirnya. Klik. Dengan suara yang nyaring, formasi jalan surgawi hancur total. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya lenyap sebagai titik-titik cahaya, dan seluruh gunung mulai runtuh. Tanah terbelah membentuk jurang yang dalam dan tak berdasar, dan tempat itu bergetar hebat, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Namun semua orang tahu bahwa ini bukanlah akhir dunia, melainkan awal yang baru. Dengan hancurnya jalan menuju surga, para dewa surga ke-14 harus membayar 10 atau bahkan 100 kali lipat harganya jika mereka ingin turun ke surga ke-13 untuk mencuri sumber daya 13 surga akhirnya benar-benar terbebas dari kendali para dewa. Kita berhasil, seru Ming Li dengan gembira. Mulai sekarang, sumber daya 13 langit tidak akan lagi dijarah, dan energi spiritual akan pulih secara bertahap. Guru Hanyuan menangis tak terkendali. Ribuan tahun penindasan akhirnya berakhir. Chen Ping mendarat kembali di tanah, pedang panjang 3 warna itu menghilang, dan wajahnya agak pucat. Serangan terakhir itu hampir menguras seluruh kekuatannya. Keseimbangan ketiga kekuatan ini sangat tidak stabil, dan kesalahan kecil dapat berakibat buruk. Aku harus segera sampai ke kota dunia bawah, pikir Chen Ping dalam hati. 3 hari kemudian, Chen Ping untuk sementara menyerahkan urusan aliansi kepada Yu Wuji dan yang lainnya, sementara dia bersiap untuk pergi ke kota Yuming. Tuan Chen, apakah Anda membutuhkan kami untuk menemani Anda dalam perjalanan ke kota dunia bawah? Tanya saudari ketiga rubah. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Lingkungan kota Netherworld itu istimewa, dan kau akan merasa tidak nyaman jika pergi ke sana. Ming Li bisa ikut denganku. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, selama saya pergi, saya mempercayakan urusan aliansi kepada kalian semua. Jika ada perkembangan yang tidak biasa di surga ke-14, mohon segera beritahu saya. Jangan khawatir, Tuan Chen, kata semuanya serempak. Chen Ping mengangguk, lalu dia dan Ming Li berubah menjadi 2 garis cahaya, terbang menuju kota dunia bawah. Setelah tiba kembali di kota dunia bawah, Chen Ping menerima sambutan yang luar biasa meriah. Yu Mingzi secara pribadi keluar kota untuk menyambut mereka, diikuti oleh ratusan anggota berpangkat tinggi dari klan hantu. Ketika Chen Ping menunjukkan tanda-tanda menggabungkan garis keturunan naga emasnya dengan kekuatan kekacauan, seluruh kota dunia bawah menjadi gempar. Garis keturunan naga emas, kekuatan kekacauan, teman muda Chen, kau benar-benar orang pilihan. Janggut Yu Mingzi bergetar karena kegembiraan. Chen Ping langsung ke intinya, tetua, saya datang ke sini untuk 2 hal. Pertama, untuk mencari cara menyelaraskan garis keturunan naga emas dengan kekuatan kekacauan. Kedua, untuk menanyakan tentang masalah penyelamatan kristal jiwa. Yu Mingzi memimpin Chen Ping jauh ke dalam istana Yuming, mengaktifkan berbagai lapisan pembatasan untuk memastikan tidak ada yang mengganggunya. Mari kita mulai dari hal pertama. Yu Ningzi berkata dengan sungguh-sungguh, garis keturunan naga emas sangat yang, diliputi oleh kekuatan kekacauan, sementara ki dunia bawah sangat yin. Keseimbangan yin dan yang memang merupakan metode harmoni. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa metode ini sangat berbahaya, dan kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan tubuh Anda meledak dan mati. Ekspresi Chen Ping tampak tegas, seberapapun berbahayanya, aku akan mencobanya. Yu Mingzi mengangguk, baiklah. Kalau begitu, aku akan menyampaikan seluruh penjelasan sejati tentang alam bawah kepadamu, yang mencakup teknik yang disebut teknik kembali ke asal yin yang merupakan metode tertinggi untuk menyelaraskan kekuatan yin dan yang. Namun, dia berhenti sejenak. Untuk menguasai teknik ini, seseorang perlu secara bersamaan memasukkan energi yin dan yang ekstrim ke dalam tubuh. Ini sangat menyakitkan, dan tingkat keberhasilannya kurang dari 30%. Apakah Anda yakin ingin mencobanya? Sudah dikonfirmasi, jawab Chen Ping tanpa ragu. Bagus. Mata Yu Mingzi menunjukkan rasa terima kasih. Kalau begitu, mari kita mulai hari ini. Ming Li, kau akan melindungi teman muda Chen. Ya, jawab Ming Li dengan sungguh-sungguh. Selama 7 hari berikutnya, Chen Ping mengasingkan diri di 9 mata air dingin Nether, di bagian terdalam kota Netherworld. Air di mata air dingin sangat yin dan dingin,
para kultivator biasa akan membeku saat menyentuhnya. Chen Ping duduk tegak di mata air, secara bersamaan mengalirkan garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan, menggunakan Ki Dunia Bawah sebagai media untuk mengolah teknik kembali ke asal Yin Yang. Pada hari pertama, seluruh tubuhnya membeku, seperti patung es. Keesokan harinya, es itu retak, dan darah berwarna emas menyembur keluar. Pada hari ketiga, darah itu berubah menjadi api, membakar seluruh tubuh. Pada hari keempat, api padam, dan tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang setengah emas dan setengah abu. Pada hari ketujuh, mata air dingin 9 dunia bawah tiba-tiba mendidih. Chen Ping muncul dari mata air, auranya menyatu sempurna. Cahaya keemasan, abu-abu, dan hitam mengalir harmonis di dalam tubuhnya, tanpa konflik lebih lanjut. Teknik Yin yang kembali ke asal telah selesai saat ini, meskipun tingkat kultivasi Chen Ping masih berada di puncak peringkat pertama alam abadi atas, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin sebanding dengan peringkat ke-9 alam abadi atas. Yang lebih penting lagi, ia menemukan cara untuk membuat ketiga kekuatan itu hidup berdampingan, dan sejak saat itulah tidak lagi memiliki kekhawatiran. Selamat, teman muda Chen. Yu Mingzi mengelus janggutnya dan tersenyum, sekarang kau memiliki 3 kekuatan tertinggi, masa depanmu tak terbatas. Chen Ping menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Anda, tetua. Terima kasih kembali. Yu Mingzi melambaikan tangannya, sekarang mari kita bahas masalah kedua. Penyelamatan kristal jiwa, memang hanya para ahli terbaik dari ras dewa yang dapat melakukannya. Tetapi ras dewa surga ke-14 bukanlah entitas yang monolitik. Lam merenung sejenak dan berkata, sejauh yang saya ketahui, 14 langit terbagi menjadi 3 kekuatan utama, kuil, aula, dan istana. Kuil adalah sekte ortodoks para dewa, aula condong ke arah cahaya, dan istana relatif netral. Para kultivator terkuat yang mengkhususkan diri dalam jalur jiwa ilahi yang Anda cari berada di aula. Mata Chen Ping berbinar, sebuah kuil. Bagus. Yu Mingzi mengangguk. Meskipun balai ilahi termasuk dalam ras ilahi, mereka menganjurkan pendekatan yang lebih moderat dan tidak menyetujui pengambilan jiwa untuk memurnikan kristal jiwa. Jika Anda dapat membujuk anggota balai ilahi yang kuat untuk membantu, mungkin benar-benar ada harapan untuk menyelamatkan pasangan itu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, namun, surga ke-14 dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat, termasuk banyak yang berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Bahkan ada ahli alam abadi sejati di antara mereka. Kau harus berhati-hati dalam perjalananmu. Chen Ping berkata dengan serius, saya mengerti. Tapi apapun yang terjadi, saya harus mencobanya. Dia mengeluarkan kristal jiwa Musa dan istrinya lalu dengan lembut membelainya, senior Musa, aku pasti akan menyelamatkanmu. Chen Ping dan Ming Li bersiap meninggalkan kota Yuming. Sebelum pergi, Yu Mingzi menyerahkan sebuah token hitam kepada Chen Ping, ini adalah token klan hantu. Mungkin ada kultivator dari klan hantu saya di surga ke-14. Saya berharap Tuan Chen dan Ming Li dapat menemukan para kultivator klan hantu yang tersebar dalam perjalanan mereka ke surga ke-14, sehingga mereka dapat membangun kembali klan hantu dan melihat cahaya kembali. Saya mengerti. Chen Ping menerima token tersebut. Ayo pergi, aku akan mengantarmu, kata Yu Mingzi. Kelompok itu meninggalkan kota dunia bawah. Chen Ping dan Ming Li berdiri di depan gerbang kota, dengan Yu Mingzi dan sekelompok tetua klan hantu di belakang mereka yang datang untuk mengantar kepergian mereka. Sahabat muda Chen, perjalanan ke surga ke-14 penuh dengan bahaya, jadi ingatlah untuk berhati-hati. Yu Mingzi menyerahkan selembar tulang hitam pekat kepada Chen Ping. Ini adalah peta jalur tersembunyi menuju surga ke-14. Meskipun jalan menuju surga telah hancur, masih ada celah antara kedua alam tersebut. Jalur ini ditemukan oleh leluhur klan hantu selama beberapa generasi, dan bahkan lebih tersembunyi daripada jalan menuju surga milik klan dewa. Chen Ping mengambil gulungan tulang itu, memindainya dengan indera ilahinya, dan sebuah jalur hampa yang berliku muncul di benaknya, ditandai dengan banyak area berbahaya dan tindakan pencegahan di sepanjang jalan. Terima kasih, tetua. Chen Ping dengan hati-hati menyimpan gulungan tulang itu, sambil berkata, aku akan selalu mengingat kebaikan kota Yuming. Yu Mingzi melambaikan tangannya dan tertawa, apa yang kau bicarakan? Kau membawa kembali Ming Li untuk klan hantuku dan membantu 13 surga menyingkirkan penindasan klan dewa.
Kitalah yang seharusnya berterima kasih padamu. La berhenti sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, ada satu hal lagi yang harus kuingatkan kepadamu, sahabat muda. Surga ke-14 tidak sama dengan surga ke-13. Hukum langit dan bumi di sana lebih lengkap, dan konsentrasi energi spiritualnya lebih dari 10 kali lebih tinggi. Tingkat kultivasi rata-rata para kultivator berada di atas peringkat kelima alam abadi atas, dan bahkan ada para ahli alam abadi sejati di antara kekuatan-kekuatan besar. Meskipun kau memiliki 3 kekuatan tertinggi, kau tetap perlu menjaga rasa hormat di hadapan para abadi sejati. Alam abadi sejati, secercah keseriusan terlintas di mata Chen Ping. Di atas alam para abadi terdapat para abadi sejati. Para dewa sejati dan dewa tingkat atas mungkin tampak hanya berbeda satu tingkat, tetapi pada kenyataannya, mereka sangat berbeda. Meskipun para kultivator di alarm abadi atas dapat memanipulasi hukum langit dan bumi, pada akhirnya mereka tetap berada di alam manusia biasa. Para abadi sejati telah menyentuh esensi, Dao, dan dengan satu pikiran mereka dapat mengubah dunia, dan dengan satu pukulan telapak tangan mereka dapat menghancurkan bintang-bintang. Saya mengerti, Chen Ping mengangguk. Saya akan bertindak hati-hati. Itu bagus. Yu Mingzi mengangguk puas, lanjutkan. Chen Ping membungkuk dan pamit, lalu dia dan Ming Li berubah menjadi 2 garis cahaya dan menghilang di luar kota dunia bawah. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you.